Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofifatul Awaliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang silogisme kategoris. Silogisme merupakan bagian yang paling akhir dari pembahasan logika formal dan dianggap sebagai bagian yang paling penting dalam ilmu logika. Silogisme kategoris adalah silogisme di mana premis mayor dan premis mayornya atau keduanya merupakan keputusan kategoris. Demi lahirnya konklusi, maka pangkal umum tempat kita berpijak harus merupakan proporsi universal. Sedangkan pangkalan tidak berarti bahwa proporsinya harus partikular atau singular, tetapi bisa juga proporsi universal, tetapi ia diletakkan di bawah aturan pangkalan umumnya, tetapi juga bisa merupakan kenyataan yang lebih khusus dari permasalahan umumnya. Dengan demikian, satu pangkalan umum dan satu pangkalan khusus dapat dihubungkan dengan berbagai cara, tetapi hubungan itu harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya agar dapat mengambil konklusi yang valid. Bila pangkalan khususnya berupa proposisi singular, produser penyimpulannya juga sama sehingga dari pernyataan. Misalnya, semua mahasiswa adalah terdidik. Hovifah adalah mahasiswa. Maka kesimpulannya adalah Hovifah adalah terdidik. Proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis atau muqaddimah. Sedangkan proposisi yang dihasilkan dari sintetis kedua premisnya disebut kesimpulan atau konklusi. Dan term yang menghubungkan kedua premis disebut term penengah atau middle term. Premis yang ternyata menjadi subjek pada konklusi disebut premis minor. Premis yang ternyata menjadi predikat pada konklusi disebut premis mayor. Dikatakan demikian karena predikat hampir selalu lebih luas daripada subjeknya. Misalnya, semua manusia akan mati. Plato adalah manusia. Plato akan mati. Semua manusia akan mati adalah premis mayor. Plato adalah manusia adalah premis minor, dan Plato akan mati adalah konklusi. Sedangkan manusia adalah term penengah. Berikut ada contohnya lagi seperti semua tanaman membutuhkan air. Tanaman menjadi middle term. Membutuhkan air predikat, jadi masuk dalam kategori premis mayor. Akasia adalah tanaman. Akasia subjek, tanaman middle term, masuk dalam kategori premis minor. Akasia membutuhkan air. Akasia subjek, membutuhkan air predikat, masuk dalam kategori konklusi. Hukum-hukum silogisme kategoris. Agar didapat kesimpulan yang benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan silogisme. Patokan itu adalah apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga, seperti semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Jika sebagian makanan tidak halal dimakan, kesimpulan tidak boleh. Semua makanan tidak halal dimakan. 2. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Seperti semua korupsi tidak disenangi.
sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulan, sebagian pejabat tidak disenangi. 3. Dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Misalnya, beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Jadi, banyak cendekiawan tidak jujur. Kesimpulan yang diturunkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Oleh karena itu, disimpulkan seperti sebagian besar pelaut dapat mengayam tali secara baik. Hasan adalah pelaut, jadi kemungkinan besar Hasan dapat mengayam tali secara baik. 4. Dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan dapat diambil bila sedikitnya salah satu premisnya positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Misalnya, kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar. Tidak ada kesimpulannya. 5. Paling tidak salah satu dari term penengah harus mencangkup. Dari dua premis yang term penengahnya tidak menyangkut akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Seperti semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin. Jadi binatang ini adalah ikan. Padahal bisa juga binatang melata. Contoh lain, semua tanaman membutuhkan air. Manusia membutuhkan air. Jadi manusia adalah tanaman. 6. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah, seperti kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau, jadi kambing bukan binatang. Binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan pada premis adalah positif. 7. Term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain, seperti bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan, jadi Januari bersinar di langit. Keterangan bulan pada premis minor adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 31 hari. Sedangkan pada premis mayor berarti planet yang mengelilingi bumi. Contoh lain, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang yang berpanu adalah berpenyakit menular. Jadi, orang yang berpanu harus diasingkan. 8. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Apabila terdiri dari sebuah term, tidak bisa diturunkan konklusi. Begitu pula bila terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term. Absah dan benar. Keabsahan dan kebenaran dalam silogisme merupakan suatu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan konklusi yang sah dan benar, hanya konklusi dari premis yang benar dan produser yang sah konklusi itu dapat diakui. Variasi-variasinya adalah sebagai berikut. 1. Prosedur valid. Premis salah dan konklusi benar. Semua yang baik itu haram, salah. Semua yang memabukkan itu baik, salah. Jadi, semua yang memabukkan itu haram, benar. 2. Prosedur invalid, tidak sah. Premis benar, konklusi salah.
Plato adalah filosof, benar. Aristoteles bukan Plato, benar. Jadi Aristoteles bukan filosof, salah. 3. Prosedur invalid. Premis salah, konklusi benar. Sebagian politikus adalah tetumbuhan, salah. Sebagian manusia adalah tentu tumbuhan, benar, salah. Jadi sebagian manusia adalah politikus, benar. Contoh lain, sebagian besi bernyawa, salah. Sebagian logam bernyawa, salah. Sebagian logam dan besi, benar. 4. Prosedur valid. Premis salah dan konklusi salah. Semua yang keras tidak berguna, salah. Adonan roti adalah keras, salah. Jadi adonan roti tidak berguna, salah. Bentuk-bentuk silogisme. Sekarang marilah kita bicarakan bentuk-bentuk silogisme. Bentuk silogisme dibedakan atas letak medium. Term penengah sama dengan middle term. Dalam premis ada 4 macam bentuk silogisme, yaitu figur 1. Medium menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat premis pada premis minor. Contoh, semua yang dilarang Tuhan mengandung bahaya. Mencuri adalah dilarang Tuhan, jadi mencuri adalah mengandung bahaya. Figur 2. Medium menjadi predikat baik pada premis mayor maupun premis minor. Contoh, semua tentu membutuhkan air. Tidak satupun benda mati membutuhkan air. Jadi, tidak satupun benda mati adalah tumbuhan. Figur 3. Medium menjadi subjek pada premis mayor maupun premis minor. Contoh, semua politikus adalah pandai berbicara. Beberapa politikus adalah sarjana. Jadi, sebagian sarjana adalah pandai berbicara. Figur 4. Medium menjadi predikat pada premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Semua pendidik adalah manusia. Semua manusia akan mati. Jadi sebagian yang akan mati adalah pendidik. Dapat diambil kesimpulan di atas bahwa silogisme kategoris memiliki berbagai patokan-patokan hukum sebagai pembatas dalam menyimpulkan premis-premis yang ada dalam silogisme tersebut. Apabila dalam penyusunan silogisme hal-hal tersebut dilanggar, maka akan terjadi kekacauan dalam membentuk silogisme, yang akhirnya tidak ditemukan ketertarikan antara kesimpulan dan premis-premisnya. Dan dalam proses pengambilan silogisme, perlu memahami ketentuan atau patokan yang harus kita miliki yang disebut dengan hukum-hukum silogisme. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.